Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, siswa-siswi, santriwan-santriwati, milenial yang hebat. Kembali kita bertemu pada video yang kedua yang membahas tentang lancar tulis baca aksara Sasak atau yang saya singkat dengan Lantu Baksa. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita beryel-yel terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita belajar aksara Sasak. Trigatra bangun bangsa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Terima kasih. Oke, sahabat bahasa sekalian, berbicara tentang aksara Sasak, pada bagian sebelumnya sudah kita bahas tentang aksara utama. Dan sekarang kita akan melihat fokus pada aksara gantungan. Aksara gantungan sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan, jumlahnya sama dengan aksara utama, yaitu 18 buah aksara. Bentuknya sebagian dari aksara utama, ya, setengah dari aksara utama itu, dan itulah aksara gantungan. Aksara gantungan ini berposisi di bawah aksara utama dan di di belakang aksara utama. Ada 3 gantungan yang berposisi ditulis di belakang aksara utama, yaitu sa, kemudian pa, dan ya. 15 lainnya ditulis berada di bawah aksara utama. Baik, sahabat bahasa, siswa-siswi, dan santriwan-santriwati milenial hebat. Untuk belajar seperti apa kita menulis aksara ini, mari kita mulai dengan menulis sebuah kalimat pendek, yaitu Bapak pergi ke kantor bersama Paman. Mari kita tulis kalimat tersebut dalam aksara Sasak. Ba, ya, pa, iya, ini, ka, ya, ka adalah aksara utama yang harus mendapatkan gantungan. Gantungannya adalah huruf aksara pa. Aksara pa ini berfungsi untuk membuat k menjadi ak, dari berakhir dengan vokal menjadi berakhir menjadi konsonan. Ba, pa, pa, be, kasihkan sandangan, tapi ini nanti kita bahas menyendiri. Per, ga, ya, per, ga, per, ga itu asalnya akan menjadi pergi, ya. Ga dikasihkan sandangan untuk menjadikan menjadi i di atasnya, pergi. Ke itu asalnya dari k, maka kita berikan aksara sandangan ini, merubah suara k menjadi ke. Lalu k, ke kantor, ke k, ya, maka pergi ke k, ya, kasihkan aksara k, ya, k. Oke, sambung lagi dengan na.
menjadi kekana. Nah, ini akan mati dengan mati menjadi konsonan dengan diberikan aksara gantungan ta, kekan. Nah, sudah kekan ta. Ta ini akan berubah menjadi to ketika diberikan sandangan seperti ini, di depan dan di belakang. Ke, kan, to. Nah, sekarang to ini akan menjadi tor ketika ditambahkan penambah bunyi R, kantor. Nah, selanjutnya kita lihat kata berikutnya, bersama. Maka dibutuhkan aksara ba, ya, diberikan sandangan be, menjadi be, diberikan sandangan tambahan bunyi menjadi ber, lalu diberikan selanjutnya sa, selanjutnya ma, selanjutnya pa lagi, ya, selanjutnya pa lagi, ba, ba. Nah, ini pa kita ambilkan saja dari sini, bersama pa, ya. Selanjutnya ada ma, ya, kita lanjutkan di bawah aja, pa, ma, ya, pa, ma. Iya, bersama pa, ma, dan aksara berikutnya adalah na, bersama paman. Ya, na akan menjadi n ketika diberikan tanda titik, atau disebut dengan tanda paten. Ini hanya boleh berada di akhir kalimat. Ini sebagai tanda titik untuk berfungsi untuk membuat aksara yang ada di depannya menjadi mati atau menjadi huruf mati, ya, menjadi konsonan. Jadi menjadi, kalau kita baca ba, pa, ka, sekali lagi mati menjadi ak oleh pa, nah, pergi ke kantor bersama paman. Oke. Nah, sekarang pa sebagai gantungan ditulis di belakang aksara utama. Ingat, 3 yang ditulis di belakang aksara utama, yaitu sa, pa, ya. Ta termasuk 15 yang aksara gantungan yang ditulis di bawah aksara utama. Oke, itu saja pelajaran kita tentang aksara gantungan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nanti kasih komen. Selalu di-share kepada kawan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kepentingan anak bangsa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.